Halo semua, perkenalkan nama saya Iin Sri Devi Nababan dengan NIM 23042160 dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negeri itu di masa lampau dan akan masa yang akan datang. Sejarah hanya mencatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu politik di samping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan dari depan suatu masyarakat, ditinjau dari segi politik. Politik membutuhkan sejarah dan hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa sejarah, mengadakan perbandingan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan gudang data bagi ilmu politik. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan geografi. Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain, kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografis, luas wilayah, kekayaan alam, iklim, dan sebagainya. Misalnya, letak geografis menentukan apakah suatu negara akan menjadi negara land power atau sea power. Demikian juga letak suatu negara akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang. Dalam hal ini terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah disajikan oleh sosiologi tersebut. Terutama sosiologi politik sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, sebab sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkah laku politik. Yang keempat yaitu hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek kultural dari setiap hidup bersama di masa lampau dan masa kini, terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga politik itu. Salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah konsep kebudayaan atau culture concept, sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan suatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide yang terdapat dalam masyarakat itu. Yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan hukum. Setiap masyarakat baik modern maupun primitif harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini kekuasaan itu adalah negara. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu politik. Misalnya, hukum publik dan hukum negara adalah yang paling erat hubungannya, sedangkan hukum perdata atau hukum dagang relatif kecil hubungannya. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan psikologi. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik.
Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah, kepemimpinan, dan revolusi, amat banyak dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu. Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik, dewasa ini keadaan itu sudah berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah. Peninjauan kembali terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Laswell, psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh kebebasan individu. Dan terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Ilmu politik dan ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu sangat erat hubungannya. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya. Demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi atau oikonomos mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada abad 17, Monserratin de Watteville memperkenalkan istilah ekonomi politik yang menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan ekonomi. Pada akhir PD pertama di Inggris, dikemukakan ide tentang negara kesejahteraan atau welfare state, artinya negara mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar negara penjaga malam. Baik, sekian dari presentasi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.